Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sana budiman sadonyo basua kita balik dalam budaya alam Minangkabau memaki batang tarandam masa mambo Kari Sulaiman dan tak biasa tadi di awal kita telah dibuka bahasa muda Cendera Muslim Darajo Intan dengan saluang di sana. Assalamualaikum Dacen. Waalaikumsalam Kari Sulaiman. Iya, sehat Dacen. Alhamdulillah. 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 Ini coba apa Dacen umpa ini. Alhamdulillah. Dacen, nah kita di sebelah ambu Dacen lah do mama kita yang hadir bersama kita sebagai narasumber kita hari ko. Ado Mak Bas Rizal, Mak Datuk Pangulu Basa. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam, Kari Sulaiman sehat. Alhamdulillah Mak sehat. Mama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Mak. Mak kini awak tahu era milenial. Era milenial kan dakek lah dengan kecanggihan teknologi. Banyak lah ada perubahan-perubahan di beberapa struktur kehidupan sosial masyarakat begitu Mak. Yang kita ketahui dulu di Minangkabau itu ada salah satu lembaga, bukan lembaga sih, apalah namanya, suatu kantua entah yang sampai orang bakumpul toko-toko adat itu ada kan. Itu dulu berperan mana tuh Mak? Nah kini wak new tahu, apakah di era milenial yang dengan segala macam perubahan yang ada, eksistensikan sampai kini Mak. Dalam mengawal Iko dan Nusana kita kenalkan juga pulau bahwa mamak kita kok adalah ketuakan di Batu Tabah. Ya, Batu Tabah yang di Tanah Data dan beliau juga merupakan ketua satu Bakorkan Sumatera Barat. Oke. Mak Ba'a eksistensikan di era kita kini kok Mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ke pertanyaan kemanakan Kari Sulaiman barek-barek panama. Nah, tapi ya kita cobalah maka tangahan sadonan adona. Dek barek kayak dayung tuh barek watanya. Pendanga ambil saluang Rajo Intan ya. Panjang pengenanya. Alhamdulillah Mak, berarti masih terasa sama-sama ada ya Mak ya. Tabayang anak kemenakan di rantau. Iya. Aro awak bilo lah beliau-beliau ke pulang menjelau awak dan tinggal di kampung kan. Jadi Rajo Intan cocok lah ambil saluang tu. Nah, mudah-mudahan pasan awak ke rantau sampai hanya cigok-cigok aja peduli juanya aja kampung halaman, peduli juanya nagari. Amin insyaallah. Ya. Kenapa Ambo harus menyampaikan narasi seperti itu ya? Karena kalau awak mengaku sebagai orang Minangkabau, maka awak harus tahu, awak harus paham ya Jonagari. Bukan sekedar tahu, awak merasakan suasana Banagari, suasana kekeluargaan, kekerabatan di nagari itu. Jadi nagari bukan sekedar untuk awak ketahui, tapi memang ada sentimen gitu, community, rasu gitu kan. Jadi kalau tak sabu nama nagari awak, ya identitas nagari awak ada masalah kan, ada kabar baik senang awak, ada kabar buruk tak kaji awak, rasu awak, satu awak marusuhi, mencamehi. Merasa satu lah tibonya. Satu ya awak gitu. Nah, tadi pertanyaan yang disampaikan, pertanyaan yang memang harus sesering mungkin awak sampaikan untuk kemudian awak taruh hijau memberikan jawaban-jawaban gitu ya. Ya. Untuk mengingat menjago-jagoan mungkin. Iya, karena dia lama kan bisa lupa, dia banyak ragu. Tabuk mano tu terlupa. Iya, pasal jalan dia bertampuh. Ya, nah, apa kaji dia berulang. Betul. Yang kaji ada kan kaji-kaji itu juga. Usang-usang kita pabarui, lapuk-lapuk kita kajangi. Dan bedo kan ndak bakaji-kaji. Tuh kan. Iya, jadi kalau kaji ndak berulang, jalan ndak bertampuh, ya hilang jejak Pak. Hilang jejak. Jadi betul itu pertanyaan yang harus disampaikan, apalagi itu disampaikan melalui media, media televisi. Ya masuk mana kau jo cerita apa? Jo cerita milenial tadi. Karena kalau cerita milenial ya mereka tidak bisa dijauhkan dari teknologi. Ya. Mudah-mudahan kini anak-anak kemenakan awak yang di ranah maupun yang di rantau mengikuti acara awak dengan baik di rumah, di kamar atau di mana saja berada.
Ya, live streaming itu orang buat TV siap surang kan gini kan. Jadi walaupun dia tidak duduk bersama di rumah, ya mungkin ditampaknya masing-masing tampek karajo mereka ikuti acara itu. Paling enggak kalau enggak tahu dalam tahu luar dia tahu luar jadi jo. Pokoknya asal bertanya orang dapat aja jawabnya. Walaupun enggak mendalam benar itu. Nah, jadi mengenai apa? Mengenai eksistensi dari kerapatan adat itu memang bagian yang penting. Ya. Penting kenapa? Karena kerapatan adat itu menjadi organisasi, menjadi lembaga perkumpulan lembaga adat. Ya, lembaga. Ya. Jadi di mana lembaga duduk di lembaga, namanya KAN. Nah, KAN memang punya punya tugas fungsi yang sangat diharapkan ya. Dalam rangka melestarikan ya adat Minangkabau, baik itu Nasa Batang Panjang maupun Salingka Nagari. Nah, persoalan awak kini sebenarnya adalah menyangkut soal eksistensi dari kerapatan adat itu sendiri. Makasih itu, apakah kan memang menjadi suatu sosok yang menjadi satu bagian loh dari bagian kehidupan masyarakat kini, atau cuma ya yonyo ado? Iya. Tapi kita nggak tahu. Mungkin bukan maksud ya Mak ya. Perannya mungkin bagaimana? Apakah mungkin bisa menyentuh lini kehidupan yang sedang berjalan sekarang ini? Betul ya. Atau ya mungkin tidak sama sekali. Betul. Kalau ekstrim nyok batanyo atau ekstrim nyok bapan dapet mancaliak yang terjadi kini ya Mak ya. Iya. Jadi memang batua di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin saja anak kemanakan awaknya tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu, apalagi mengerti apa itu kan gitu kan. Ketika bicarakan itu seolah itu menjadi organisasi perkumpulan ini mama saja, datuk-datuk saja kan. Sementara anak kemanakan tidak tahu, jangankan yang di rantau. Nanti tinggal di kampung halaman juga mereka tidak tahu, tidak bersinggungan. Menurut mereka kok tempe-tempe makhluk apa gaya-gaya awak kok. Nyo ndak manga-manga aja awak gitu. Ya. Dan kalau itu awak biarkan, itu akan sangat mengganggu terhadap upaya pelestarian adat. Ya. Kerapatan adat itu kan menjadi sampai duduk lembaga adat representasi dari anak negari. Ya. Jadi unit paling ketek di negari itu setelah negari basuku bakaum, kamanakan itu ada di kaum. Ya. Di kaum itu ada nini, ada mama, ada kamanakan. Nah, kerapatan adat sampai duduk nini mama. Ini mama itu. Di sebagian kerapatan adat nagari, kerapatan adat itu menjadi sampai duduknya mama saja. Nini ada duduk dong. Oh, mama saja. Bunduk kandung ada duduk dong. Ya. Ya kan? Nah, itu menjadi persoalan tersendiri juga ya, yang harus kita lakukan kajian mendalam komprehensif gitu ya tentang siapa saja sebenarnya yang duduk di kerapatan adat. Ya, di Sumatera Barat itu bervariasi. Ya. Apakah itu bagian dari adat Salingka Nagari di sini tuh Mak? Itu lebih kepada ya keterbatasan pengetahuan tentang siapa saja yang mestinya duduk di kerapatan adat negari. Karena terus terang ya, kalau berceritakan keberadaan lembaga yang nomenklaturnya kerapatan adat nagari itu kan bamulu dari adanya Perda 3 Baleh tahun 83 tentang kerapatan adat nagari, tentang nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat gitu. Nah, berdasarkan Perda 3 Baleh maka dibentuklah kerapatan adat nagari di 500 sampai puluhan nagari. Jadi nagari 500 nagari itu nagari yang ada ya ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang desa dan kelurahan diberlakukan. Tadinya kan pemerintah negari kan. Ya, ketika pemerintah negari maka peran dari nenek mama di situ jaleh ya. Nenek mama bukan saja mengurus adat tapi mengurus pemerintahan nagari. Tapi adanya Undang-Undang 579 itu ya, maka urusan pemerintahan dilaksanakan oleh wali nagari dan perangkatnya, sementara urusan adat diserahkan kepada nenek mama yang terlembaga di dalam KAN. Nah, itu sejak 83. Tapi ketika masuk ke era reformasi, ya, era otonomi daerah,
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Ya. Karena apa balik Banagari itu? Ya. Ya, balik Banagari, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Oke. Sejak saat itu, ya, kan tidak lagi diatur dengan perda tersendiri. Tagak surang? Enggak, Mak. Enggak jaleh lah. Perda provinsi itu menyebutkan lembaga adat nagari. Berarti yang undang-undang sebelumnya secara otomatis apakah dihapuskan dengan undang-undang baru? Iya, dicabut. Oh, dihapus, ya. Jadi Perda 13 itu secara formal dicabut. Itu apa yang kekuatan kan untuk tagak kini kok, Mak? Nah, kan yang ada kini kok dibentuk berdasarkan perda di masing-masing kabupaten kota. Sehingga muncul varian gitu ya. Berbagai variasi tentang pertama legalitas. Ya. Sia yang memberikan legalitas terhadap kan. Yang ada di setiap terhadap negari. kepengurusan kan. Iya, iya. Dalam kasus yang awak coba danga awak cari kejadian-kejadian ya, beberapa variasi dari eksistensi atau legalitas kan itu ada SK kan itu yang diterbitkan oleh kepala daerah, ada bupati yang terbitkan, ada wali kota yang menerbitkan. Tapi ada juga kepengurusan kan itu legalitasnya atau pengesahannya diterbitkan oleh Elkam. Ada juga yang diterbitkan oleh wali negari. Ada juga malah ya kan yang legalitasnya itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ini persoalan legalitas. Kan muncul berbagai ya, kasus variasi, bahkan dualisme. Ketika muncul disharmonisasi konflik kepengurusan atau dualisme kepengurusan negari, nggak terselesaikan di bawah kan muaronya naik ke tuh, ke provinsi. Provinsi tidak punya instrumen hukum untuk menilai mana yang sama indah. Ya kan? Nah, makanya beberapa waktu yang lalu ya, Gubernur Sumatera Barat menyelenggarakan rapat koordinasi 540 ketua kan se-Sumatera Barat. Beberapa hari lewat kok, Mak? Iya, sebelum Ramadan ya. Ya. Jadi salah satu rekomendasi dari pertemuan ketua-ketua kan Sumatera Barat itu ya meminta, mendesak ya agar pemerintah provinsi segera menerbitkan peraturan daerah tentang kan. Jadi yang variasi-variasi tadi disatukan balik. Disatukan di bawah pemerintah provinsi di bawah. Karena mesti jelas instrumen hukumnya, legalitasnya harus jelas supaya pemerintah provinsi bisa betul-betul adil ya di dalam menyikapi berbagai kasus yang muncul di level negari itu. Mak, potong sekitar, Mak. Tadi kan dari ada sekian 500 sekian ya, Mak. 500 sampai puluhan nagari yang ada di Sumatera Barat itu dibentukkan. Kabupaten kota. Berarti Allah mencakup sadolah yang ada nagari di Sumatera Barat atau ada yang tidak terdapatkan di sini, Mak? Kalau awak cari nagari kini, ya, itu jumlahnya lah jauh lebih banyak dari 500 yang tidak adokan. Nah, ada nagari, ya, nagari pemekaran, tetapi pemekaran itu hanya bersifat administratif pemerintahan. Jadi ada satu kan terdiri dari beberapa nagari administratif. Kan memaci beberapa nagari. Gitu. Misalnya nagari Painan misalnya, atau di Agam juga ada. Pokoknya kabupaten-kabupaten yang melakukan pemekaran nagari, ya itu pada umumnya yang dimekarkan itu nagari administratif, pemerintahan, urusan adatnya masih tetap ada di satu kerapatan adat. Ya, misalnya kenagarian Sungai Kunyi di Sangir, Solok Selatan, itu sampai nagari pemerintahan itu. Tapi kannya cek. Tapi di situ kan juga ada problem soal aset nagari, kekayaan nagari di bawah kewenangan sia. Iya, karena kannya cuma cie. Kannya cuma cie gitu. Gitu. Jadi itu masalah-masalah ya yang harus segera diselesaikan. Dilurian diciean lah, disatukan. Belum lagi awak bicara tentang batasan-batasan kewenangan kerapatan adat. Mana yang menjadi kewenangan kan sebagai sebuah lembaga, sebagai organisasi perkumpulan mama, mana juga yang menjadi kewenangan limbago. Contoh misalnya, Batagak Pengulu itu domain sia. Malaki Enggala itu kewenangan sia. Yang ambo pahami, itu menjadi kewenangan limbago adat. Bukan urusan kan.
Jadi ndak boleh kan dibiarkan ya ngatur-ngatur siano bagala itu. Karena pemilik saku pusako itu limbago adat, bukan lembaga adat. Limbago. Oh, oke, Mak. Ulang-ulang mungkin seketik, Mak. Limbago tu, ya pernah apa saya dah cina cuma nak ingat balik. Limbago tu apa yang tertuang dalam tu, Mak? Limbago itu sesuatu yang asal sebenarnya. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 8 Baleh Undang-Undang 45 itu, hak asal usul itu limbago adat. Okay. Ya, yang usali, yang asal, yang ado. Ya, di awal adat ikut dibentuk, di awal negara ikut dibentuk gitu. Berarti, tugas negara memberikan pengakuan, perlindungan, termasuk fasilitasi gitu. Jadi tidak boleh kan mengintervensi. Karena kan prinsip mangkek pangulu semu pakat kaum kan? Iya. Semu pakat kaum. Jadi di kaum itu ada yang dulukan selangkah, itulah pangulu. Otoritasnya di kaum. Ya, otoritasnya di kaum. Berarti limbago tadi itu adalah kaum maksudnya? Kaum. Oke. Ya. Datuk Pengulu Bahasa itu, Datuk Pengulu Bahasa itu limbago adat. Siapa yang disepakati kaum menjadi Datuk Pengulu Bahasa, itulah Datuk Pengulu Bahasa. Nagari, nya menerima masaknya, ndak boleh nya cawe-cawe masukin dia, ndak boleh nya intervensi, ndak itu, bukan itu. Tidak. Karena maka pengulu semufakat kaum. Tapi kalau yang bersangkutan dilewakan jadi pangulu ingin batuah di nagari, ingin menjadi anggota kerapatan adat nagari, maka kan dia menyesuaikan diri dengan ya, tapi tidak menentukan sah tidak sahnya. Kan ada loh kejadian lahkan lo dan laki-laki salua orang ya. Nah, karena memang yang kalau yang untuk malakan saluk ataupun gelar itu adalah yang punya suku. Yang punya galah. Kaum tadi itu. Limbago tadi kan. Karena dia pemilik saku pesako, pemilik galah itu limbago adat. Tapi kan dalam kan tuh bukannya kok yang awak celik SKT fenomena yang terjadi itu. Apakah kan di kan tuh kan memanglah banyak duduk nenek mama. Yeah. Berarti kan yang nenek mama yang ada dalam kan tuh ada bagian dari yang si limbago yang malakean boleh gala itu tadi. Itu kan limbago tadi misalnya sabarek sapikua gitu ya. Ya, orang nak sabarek sapikua gitu. Ya. Orang nan berdekatan. Ya. Yang berkata misalnya nan kunyang dake jo nan hitam misalnya kan. Ya. Kalau nan kunyang kadilakean nan hitam malakean. Itu limbago namanya. Ada pengulunan batigo, pengulunan salapan, pengulunan 10, dan sabaleh itu limbago. Kalau ada nam basi jari bekonan si tampoknya malakean galah. Berarti itu namukan itu ndak ada kewenangan. Karena kan hadir di situ sebagai alek, sebagai tamu. Oh. Ya. Aku kadang-kadang tamu ikut ngatur. Ya kan? Okay. Ya. Tamu ikut ngatur. Dalam pituah hadai, alek di tangan si Rajo Jamu. Si Rajo Janang. Alek di tangan si Rajo Janang. Janang itu tuan rumah, dia ngatur. Ya, bukan alek yang ngatur tuan gitu. Tuan rumahku adalah si kaum tadi. Yang limbago tadi. Kaum tadi. Gitu. Ya. Jadi batagak pengulu itu menjadi aleknya kaum. Tapi tetap mengundangkan biasa itu, Mak ya. Tetap mengundangkan. Oh, itu kan nama kabar baik baru sana bahimbauan biasa, tapi dia jadi tamunya jadi alek gitu. Ya. Namanya alek seperintah jamu atau seperintah janang. Kalau duduk siku. Jadi tidak boleh ya tamu atau si alek ngatur-ngatur janang. Berarti mengintervensi gitu kan. Ini bukan saja terjadi pada kepengurusan KAN yang memperlakukan lembaga seperti itu. Kadang lembaga yang lain juga ikut ngatur-ngatur. Mak, kok tahan lu Mak. Tapi Faru ingin tahu lebih jauh Beko. Sih sebenarnya antara korelasi antara lembago dengan KAN itu sebenarnya. Siasian dalam KAN itu apakah orang dari lembago bagian dari KAN atau nyoba alo Beko? Dari sana tahan dulu dan jangan kamar-kamar dari sana tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau bau memangki batang terandam.
Alhamdulillah, terima kasih Nusana masih bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memangki batang terandam. Iya. Dan tema kita kini kok adalah eksistensi ataupun peran kerapatan adat nagari di era kini kok atau era milenial kita sabut ya Mak ya. Yeah. Terima kasih Dacen. Tadi kan lah motak Dacen sama Mama terkait ada peran limbago, ada peran gitu loh. Kok Dacen di Tampek Dacen, udah cerita menarik nak? Terkait kasus-kasus yang lah bahas-bahas tadi. Terima kasih pada waktu ada kebetulan terjadi kasus di kampung. Sama orang tapi danau kami kok. Meninjau ke Singkarak. Pada sana aja orang. Sana kesempatan lagi nih tidak katanya. Kasus di daerah Kampung Ambo. Kalau membaca di dalam pepatah kan ada berdiri pengulukan sepakai kaum. Berdiri rajo sepakai alam. Jadi kalau membaca di Kampung Ambo ada kasus yang komplotan itu merasa berhak ingin jadi pengulu. Komplotan itu merasa berhak lo menjadi pengulu. Dan yang ingin Ambo tanyakan apakah perankan atau LKM ada di dalam tuh. Sehingga misalnya kalau seandainya Ambo kenal juga ketua LKM misalnya di Padang di bawahlah ketua LKM misalnya, apakah bisa mereka mengatur yang magiakan ikonan berhak menjadi pengulu gitu. Apakah bisa itu dia? Memutih kan. Dan apakah lo kan juga bisa memutuskan yang seperti itu kasusnya. Itu yang ditanya. Oke. Berarti jadi penghulu di suatu nagari itu ya? Di nagari. Oke, itu batu Mak. Ya, jadi prinsip adat sebatang panjang di dalam patah tumbuh hilang berganti ya terhadap gala sako. Mangke pangulu semufakat kaum. Itu sebatang panjang tuh. Berlaku di seluruh alam Minangkabau. Tetapi kata mufakat itu ditafsirkan salingkan nagari berdasarkan sistem adat yang berlaku di masing-masing negari. Mufakatnya ya. Nah, di nagari-nagari yang memakai sistem kelarasan koto piliang, maka mufakat ditafsirkan ya digantung tinggi di kalian dalam. Dibari laket paek, ditakut laket tabang, kerambian tumbuh di matu. Dicalik ranji. Ranji itu bukan saja ranji yang tertulis mengenai silsilah keturunan. Tapi ranji tadi itu ada nama ranji sosok jerami, ada namanya ranji pandang pekuburan, ada ranji tapak rumah gadang. Kalau ranji yang tertulis mungkin bisa direkayasa-rekayasa, tapi ranji nantigo itu basuluh matahari bagalanggang mata orang banyak tahu orang. Ya, pematang sawahnya orang tahu, bintalak paraknya orang tahu, tapak rumah gadangnya orang tahu kan, pandang pekuburannya orang tahu, itu tidak bisa direkayasa kan. Nah, jadi mufakat bergantung tinggi bakalian dalam itu orang kan bergiliran dari A ke B, B ke C. Patah tumbuh di situ. Itu di Koto Piliang. Tapi di Bodi Caniago hilang baganti. Pengertian hilang baganti kan tidak mesti dipergilirkan loh. Ya. Tidak mesti dipergilirkan loh. Berarti setiap apa tuh ada mufakat. Bisa saja dari nenek yang sama. Sepanjang mereka bersepakat bahwa itu yang terbaik. Berarti kalau Koto Piliang lah terpola sebelumnya Mak. Terpola. Jadi kalau di Koto Piliang itu sebenarnya sistemnya rancak juga ya. Regenerasinya karena pasti tahu ya. Pasti tahu siapa yang mengantian. Yang orang tak tahu itu kan cuman waktunya. Bilo ko kepayi gitu. Giliran wak bilo gitu. Tapi pasti terjadi. Kalau ikut dipahami dan dilaksanakan, kalau misalnya ada intan kemenakan ambo, ambo pengulunya, patah tumbuhannya sudah ambo, dia intan. Kemenakan berarti satu ranji juga tuh Mak. Oh satu ranji. Sasako sapu-sako. Oke. Nah, kalau di Bodi Caniago, tidak seperti itu dong. Hilang baganti tadi. Ya, mau pakainya dicari ya. Ketika mbak lah tanang gitu ya. Berarti tidak harus kemanakannya, bisa jadi suku lain yang memacik satu. Bukan, jadi kaum tujuh. Tapi tidak harus dipergilirkan dari nenek A ke nenek B ke nenek C gitu. Tidak harus gitu kan. Nah,
Itu harus dipastikan. Misalnya komplit di apa? Berarti bisa beda pari kalau mak? Iya di apa gitu ya, di Bayu ya, dintanya, tentu di Bayu. Dalam pitu ada ya, kalau karo haya di Muaro ya, calik kahulu. Mungkin ada tabian daruntuh, mungkin ada gajah nan lalu. Dicaliak situ. Iko nagari iko boleh cenago atau kota piliang atau nya pakai keduanya. Kalau nya pakai keduanya dipastikan bagian mana kota piliang, bagian mana yang boleh cenago. Tuh kan? Nah, sama dipakai keduanya kan? Nah, itu yang dipastikan. Nggak bisa wak menyelesaikan ya persoalan sako di nagari kota piliang dengan pendekatan boleh cenago dong. Ya misalnya kan, iko alun sepakat iko ledo, lu misalnya ledo. Karena sepakatannya lado, kalau memang sudah A ya B. Dibarilah kayak pae. Ditakutlah kayak tabang, karena biar temu di matu jadinya. Tapi sistem itu secara faktualnya menimbulkan masalah. Ya, orang tidak mau serius mempersiapkan diri, mempersiapkan kemenakan sebagai pengganti. Karena jalih syawaknya. Oh iya, jadi tidak nak barat Jawa gitu kan. Awak separuh cadiak saja, kajadi juga gitu kan. Itu problem, sehingga di negara-negara kota piliang, problem pengulunya program SDM. Bermasalah. Iya kan? Pengetahuannya tidak memadai. Inyo ndak paham jo adat, inyo ndak paham jo syarat, inyo ndak paham diundang. Padahal pengulu di Minangkabau nanti go ke mesti duduk di nyoko. Adatnya paham, syaratnya paham, undangnya paham. Kemudian problem di negara Bodecinego karena awak gagal bermusyawarah, sadonya barabui gitu kan. Sadonya barabui. Terus ya sama-sama macu SDM tuh. Banyak. Akhirnya gala-gala di negara Bodecinego tuh baju belipe. Dah laki dah. Nah, dalam situasi musyawarahnya gagal menghasilkan kemufakatan, muncul pihak ketiga memberikan penguatan. Ku selawat bela lah gitu. Itu yang tadi di Intan Sabui. Nah, nyu dapat backup dari pengurus kan lah gitu. Tadi salah aku membesarkan, aku ndak usah. Apalagi punya akses lo ke yang lebih tinggi. Tambah lo beda beko yang mengesahkan tanpa ada bagi pertimbangan apa alasan yang boleh. Relasi-relasi yang bukan relasi adat. Relasi bisnis, relasi perkoncuan, politik dan lain sebagainya kan. Nah, itu problem nanado di Salingka kaum. Tugas nagari satu, kusi menyelesaikan kalau diminta. Ndak boleh lainnya menabeh pada orang dah. Kan mereka ada sana sebarat sepikua tuh. Sebarat sepikua tuh kurang kalau nyo sawah sepamatangnya baru sana tuh. Kalau ladangnya sebintala nyo baru sana tuh karena alam kekambangan ya nan panjang di karean nan lebar di kapiangan awak rusana kok awak bersana kok. Nah kini persoalannya kan masuk seolah-olah kan memiliki kewenangan untuk menghakimi memutuskan kok sah tidak sah gitu. Sah tidak sah. Padahal itu problem kaum. Problem kaum itu kok diselesaikan di kaum. Tidak selesai di pangulu kaum atau nantu di kaum itu, di mamak kepala waris atau nantu dituakan di kaum itu, elok rata lidah dusanaknya sebagai speaker minta sifatnya. Bahkan kangku padiasa kami ke, aku bantu kusip menyelesai. Alun tibu di nagari lah. Ya. Dan setinggi-tinggi proses penyelesaian di nagari. Karena ada selingkah nagari, itu berpucuk boleh baurek tunggang di kerapatan adat negari. Dan kalau ada masalah, kan menyelesaikan menurut prinsip, ya bajangnya naik, batanggo turun. Tak boleh dibawa persoalan itu sampai ke orang luar satu. Lapor lawak ke itulah, ke pejabat itulah. Oh, laporlah ke lembaga apalah. Misalnya bakorkan, tak boleh. Karena bakorkan bukan atasan kan. Ya. Termasuk Elkam, termasuk Mahkamah Adat Alam Minangkabau kan banyak organisasi-organisasi atas nama adat gitu ya. Itu organisasi yang dibentuk turunan dari pasal 28 Undang-Undang 45 kebebasan berserikat diatur dengan Undang-Undang keormasan. Ya, kalau kan tidak diatur dengan Undang Ormas, dia turunan dari pasal 8 Balai. Nah, jadi kadang-kadang ya. Karena wak lamu hidup di dalam pola pikir struktural, maka kan pun coba untuk distrukturalkan. Karena dia ada di nagari, seolah-olah yang di atas nagari itu menjadi atasan. Ada
ada organisasi adat ya, misalnya bakorkan di provinsi. Wah ini atasan, tidak. Ada Elkam, tidak. Ya, kan bukan subordinasi dari organisasi apapun. Berarti kalau dalam kasusnya yang ditanyakan di Rajentan tadi Koma, boleh nak Mak Saban nanyakan itu untuk memutus atau ikut campur lah? Enggak boleh. Enggak boleh berarti? Kalau diminta memediasi boleh. Oh memediasi sih Pak. Karena gini, orang sekaum itu kan orang Badunsana. Orang Badunsana mesti didorong untuk menyelesaikan secara Badunsana. Orang Badunsana ini ndak kaboji semua merah rinta, ndak main menang kalah dah, kan urusan anaknya kan. Ya, bala lebih kurang bekarilan kalau ambo mamak kemenakan jo Jointan misalnya kan, kalau Jointan nambah kalah kan ambo bangga, kan ndak orang lain. Kecuali beda suku kan, apalagi beda nagari nama Manggalan itu baru masalah bagi ambo. Ya, kok kan sakaum jambo, yang punya pertalian ya saku pesako, jaleh kok, ya ranji sisilanya jaleh kok. Jadi orang sekaum di Minangkabau, orang Badunsana ndak boleh hanya main menang kalah dah. Ya. Hak memang pemilik atau menampunyo, tetapi malu ndak dibagi dah. Malu awak kamu ribut-ribut sama. Pasal ikut ndak selesai lu dia awak habis keramai awak kok. Ya. Apalagi misalnya beko ndak selesai di kaum mengadu ke mamak sahabat speaku. Mamak sahabat speaku pasti mengecek. Ya. Tugas datuk di Minangkabau kok dia awal mula berdiri gala-gala datuk kok kusik menyelesai. Karuang pajania dan pantangan pengulu apa? Pantang kursi tidak selesai, pantang kadang tidak jania. Kalau pengulu tamakan di pantang tak kira-kira? Kan habis keramainya kan? Ketika keramainya habis, awak masuk ke cerita milenial tadi. Ya, kok angku datuk ni mama, awak sibuk jurusannya surang juga. Kok kan itu sibuk dengan urusannya surang-surang? Makanya tidak merasa kan ada apa sangkuikan kau jawab kau. Iya benar. Kau cakap saja orang kau mah. Bila yang bicarakan tentang ya dunia generasi milenial. Iya. Dan nyepikian sekolah awak kau. Dan nyepikian baca awak mendapatkan lapangan pekerjaan kau. Layak kau nyepikian bahwa awak mendapatkan kehidupan yang layak kau. Usaha awak bagus. Bawa pendidikan awak kau gitu. Ya. Jadi memang betul fenomena di sebagian negari kan itu semakin jauh dengan anak kemenakan yang kita kelompokkan mereka sebagai bagian dari generasi baru, generasi milenial. Bahkan kinilah generasi Z kan, yang lebih muda lo Gen Z lagi itu kan. Milenial saja merasa tidak bersinggungan dengan kan, seolah-olah itu hanya organisasi datuk-datuk lah, biasa orang tu lah. Karena generasi milenial kan tidak suka aja perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat. Dihindari aja kalau dihindari. Ada perdebatan adatnya. Mereka kan tidak tertarik kan. Ya. Itu persoalan awak gini kok gitu. Jadi berhentilah ya oknum-oknum atau lembaga-lembaga yang suka mengkooptasi. Kop gitu ya. Iya gitu kok pasukan awak tidak boleh. Ya. Diberdayakan kaum itu, beri dia kepercayaan, beri dia keyakinan bahwa dia bisa menyelesaikan. Ya, tidak boleh orang lain merasa harus jadi pahlawan gitu. Tapi kan. Tapi itu kan barik juga sana ada. Bagi kau orang lain kepercayaan no kan timbang kan barik lo timbang sana. Karena lapis tua. Kalau jamu aku di kakak, ayah mencetok sesuai dengan kepentingannya. Iya betul. Makin di kambangan cari toko, ya makin kadang peluang orang luar masuk. Ambos itu lah. Iya betul. Dengan berbagai kepentingan, ikatan-ikatan perkawanan, relasi macam-macam itu kan. Karena pergaulan orang kan lintas nagari. Nah, kalau nyepahami bahwa ini sakaum itu sapamaluan, sasuku sapamaluan, sanagari sapamaluan, maka setinggi-tinggi ya problem di nagari selesaikan. Dan kamu menyelesaikan dengan prinsip badan nenek tenggo turun tadi. Persoalan kaum kusik bulu baru menyelesaikan, silakan Iko. Iko yang barangkali juga relevan dengan apa yang digagas oleh pihak kepolisian tentang restoratif justice. Ya, pulang kemenakan ke mamaknya, kan gitu. Ya, tapi masalah kan kewibawaan mamak di kan pun kini di mata kemenakan pun ya memang itu ya, jangankan mamak di kan itu mak, sedang mata kemenakan mencilakkan pun sekarang dipertanyakan. Betul. Apa pandangannya, apa yang terkena dalam kepalanya ketika mencilakkan tuakan? Iya. Atau mungkin bahkan tidak pernah menceliak, cuma lalu.
Dan mereka memang menganggap kan itu tidak ada korelasinya jenyo, apalagi je masa depannya. Ya. Kan dianggap sebagai organisasi orang tua dan mengurusi masa lalu. Tidak mengurusi masa depan. Generasi milenial, mereka suka diajak bicara tentang masa depan. Bukan masa lalu. Nah, itu kalau tidak capek terselesaikan, ya, persoalan legalitas kan tidak terselesaikan, kan energinya nenek mama di negara akan habis energinya hanya bicara soal internal mereka, sibuk dengan urusan konflik-konflik sama mereka gitu ya. Lalu antara mereka dengan institusi lain. Ya, kan di berbagai media awak simak, ikut naribut je wali negari, ikut naribut je pemerintah kabupaten, ikut yang ribut dengan lembaga itu. Lalu siapa yang menyelesaikan? Ya, pasti ada yang diuntungkan kalau terjadi terjadi kisruh pasti. Tapi itu tidak bermanfaat bagi kelestarian adat, malah itu akan mempercapek gitu ya kerusakan adat gitu. Jadi ambo kira itu yang harus menjadi perhatian. Pastikan legalitasnya. Karena itu kita minta supaya pemerintah provinsi dan gubernur segera persiapkan peraturan daerah tentang KAN. Ya, dan kita tahu perda itu proses tidak mudah, ada proses politik di DPRD. Ya, mulai dengan membentuk peraturan gubernur tentang kerapatan adat sehingga ada instrumen hukum untuk pemerintah provinsi kusip menyelesaikan persoalan KAN tadi. Oke. Mak, ini tahu lo kami Mak, kanak-kanakan yang mungkin generasi milenial lah namanya atau mungkin generasi Z di rumah yang mungkin ada mandang lo. Pada dasarnya kan itu berfungsi pokok atau tupoksinya itu di bagian apa sih, Mak? Kan itu sebenarnya wadah ya atau media untuk lembaga adat duduk di lapian yang salah bermusyawarah. Apakah setiap ada masalah saja mereka akan duduk bersama atau ibaratnya kalau orang Karajo tetap ngabsen lah setiap hari dikantuakan atau memang ketika ada persoalan baru ada persoalan anak kemanakan kita atau ada persoalan tentang negara kita yuk kita duduk bareng-bareng gitu atau tuh Mak sebenarnya. Kalau cari dengan dengan kondisi kini dan kebutuhan kini mestinya ya kerapatan adat itu ya indah hanya menyiang di Nantumbuah saja dong. Kalau menyiang Nantumbuah kan ditunggu ada masalah terus selesaikan. Bahkan kan mesti bekerja sejak dini, sejak awal menyiang sebelum tumbuh. Oh, berarti lah membuat gerakan-gerakan program-program untuk mengantisipasi. Antisipasi dong. Nyu tahu iko gabak dulu tenda hujan kok. Iko kalau dibiarkan kok, loko kok jadi kada kok jadi tukak kok. Nyu antisipasi. Ya, masalah ketek kok jangan jadi gadang. Gitu kan? Kan semakin gadang api kan makin susah madam kayaknya. Ya, akhirnya kerapatan adat ya menyal sebelum tumbuh. Meminta sebelum nanyi, mencari sebelum hilang. Itu pitu orang tua-tua. Oh, berarti sangat kadang pengaruh mama-mama kan itu dalam kesejahteraan lah ataupun kelangsungan hidup bersosial di negara itu kadang Mak. Gadang. Karena Allah meminta-minta beberapa masalah dan dibuat program. Iya. Berarti kan bisa magian undang-undang pernak nak Mak Biko? Peraturan negara nak dari kan itu Biko? Kalau awak berpijak kepada realitas KAN yang diatur di berbagai perda kabupaten di Sumatera Barat ya, maka posisi KAN di dalam proses pembentukan peraturan nagari kan mereka hanya menjadi konsultan tanpa konsultasi. Karena peraturan nagari dibuat oleh nagari bersama-sama dengan Bamus. Ya, kalau tanah datar namanya BPRN, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, semacam lembaga legislasi di nagari. Lalu kan dimintai pandangan pendapat terkait dengan peraturan nagari. Tapi kalau masuk ke ke Perda 7 2018 tentang nagari, maka kan ikut serta di dalamnya menyelenggarakan pemerintahan nagari. Artinya kan ikut bertanggung jawab membentuk peraturan nagari. Oke, dulu Mak. Kalau kita analogikan dengan kini sistem pemerintahan yang ada, BPRN tadi, ataupun Bamus, itu kan semacam dewannya, akan merumuskan undang-undang. Betul, bersama-sama wali nagari. Iya, kemudian Beko dirapatkan lah sama-sama wali nagari, yang mengesahkan Beko. Nanti setelah ditetapkan, disahkan oleh BPRN atau Bamus di dalam paripurna mereka. Tetap langsung mengesahkan itu Mak. Nanti sebelum diundangkan, kan mereka harus sampaikan ke pemerintah kabupaten. Ya. Untuk
untuk dievaluasi, dipelajari apakah ya peraturan negari itu sudah memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan atau tidak. Misalnya soal materi pernah. Apakah pernah muatan materinya memang mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan negari? Jangan sampai peraturan negari mengatur hal-hal yang bukan kewenangan negari. Mungkin ini kewenangan kabupaten. Salah hawai tak kacak punya orang. Nah, itu yang dipelajari oleh pemerintah kabupaten. Kalau kalau muatan materinya dan proses pembahasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah kabupaten akan akan menyetujukan dan meminta supaya peraturan negari itu diundangkan oleh negari. Beko kapal nagari itu lah. Ya. Wali nagari ya. Ya, wali nagari. Beko mereka undangkan. Ketika diundangkan, makanya menjadi hukum positif yang harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Berarti dalam perumusan kan ikut serta. Ikut serta, memberikan masukan. Tidak hanya sekedar konsultan. Oh, tidak. Tapi yang dijalankan gini kok banyak sebagai konsultan, Mak. Nah, kalau kini di sebagian nagari tergantung dari dinamika karena belum ada yang memaksa kan. Kalau hubungan wali nagari bamusnya dengan kan bagus, maka kan mungkin akan diikutsertakan dalam perancangan, dalam pembahasan. Tapi kalau relasi mereka kurang bagus ya, bisa jadi kan tidak diajak serta. Ketika kan diposisikan seperti itu, Mak, mungkin ya karena kata Mak tadi itu kurang bagus, kan merasa mungkin kewajiban yang harus ditunaikan, tapi tidak bisa terhalang. Kamu akan harus mengambil sikap itu loh, Mak. Apakah nyo bisa ngadukan nagari atau beliau-beliau bisa saja membubarkan mungkin atau gitu yang bisa mengartikan kami kok ado loh, kok kalian anggap mau ndak ado kami gitu. Ya, ini kembali ke regulasi masing-masing kabupaten kota gitu ya. Abatel rumus lo sampai kini lah. Belum. Makanya kita ingin ya keberadaan kan di Sumatera Barat itu memiliki payung hukum yang jelas ya, mengatur tentang tugas, mengatur tentang fungsi, mengatur tentang kewenangan, mengatur tentang tanggung jawab. Nah, peraturan gubernur tentu hanya mengatur hal-hal yang pokok, termasuk tadi mengklasifikasikan. Ya, yang bagian ini diatur oleh provinsi, bagian ini diatur oleh kabupaten kota, bagian ini diatur oleh nagari. Perangkat nagari itulah termasuk di kan. Nah, kan nanti membentuk ADART. Oh, draft kan gitu. Jadi nanti ADART kan itu akan menegaskan ya antara lain di nagari itu dia pakai apa? Koto piliang atau berceniago atau dia pakai kedua-duanya. Sehingga kalau muncul masalah sako tadi kan, orang tinggal cari di nagari itu dia pakai apa kok gitu. Kalau ini apa? Kalau ini pakai koto piliang, mesti diteropong dicalik berdasarkan ketentuan koto piliang. Jangan dicalik dengan ketentuan itu. Ketentuan bercenego, ndak tamu aja doh. Ya. Berarti gitu. Memang ketika suatu persoalan muncul di suatu nagari, ya harus kita tanyakan keberadaan kan bagaimana, nagari bagaimana, bamus bagaimana atau BPRN di nagari Mamak tadi bagaimana. Ya, iko wak lah tiba di apa kok Maak? Iya, gini sebentar. Jadi kalau wak tanya, Nenek Mamak senagari, pertanyaannya ini koto piliang bercenego atau kedua-duanya? Jawabannya bervariasi. Kalau jawabannya bervariasi, otomatis kalau muncul masalah, anda duduk. Berarti kok ya memang harus banyak diluruskan sih Mak. Harus diluruskan supaya generasi milenial ya bisa paham loh. Nggak antipati, tidak menjauh dari urusan adat. Betul. Itu yang penting Wak tegaskan gitu. Dan kekuatan kan dan segala perangkat negara itu memang berwibawa di mata dan bermanfaat. Iya benar. Bagi anak-anakan. Terima kasih Pak Datuk Panggulu Basah. Informasi Mak, aku sebenarnya masih banyak kita bahas. Mungkin di lain waktu mungkin ada yang part keduanya kita lanjutkan pembicaraan kita Mak. Dan terima kasih pula Daraja Intan senantiasa Mambui salong untuk kita bersama. Terima kasih pula untuk Dun Sanak Budiman seranya dalam menyaksikan Budaya Alam Minangkabau Kiniko Mama Kik Batan Terandam. Tetap saksikan Budaya Alam Minangkabau live-nya setiap hari Kamis jam 5 sore Dun Sanak dan akhir kata Ambo
Khairi Sulaiman mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.